Bidan Hana. Di sini saya akan memberikan kesaran kepada ibu. Sebelumnya dengan ibu siapa ya? Dengan ibu Intan. Oh baik, ibu Intan. Ibu Intan kemarin baru melahirkan di sini ibu ya. Ya kebetulan di sini juga saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait tanda-tanda bahaya pada ibu nifas. Sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui apa saja tanda-tanda pada ibu nifas? Belum. Nah, baik, jika belum, saya akan menjelaskan dari tanda-tanda yang pertama, yaitu adanya perdarahan ya ibu. Nah, pendarahan ini biasanya itu keluarnya secara sor-soran atau secara berlebihan. Nah, biasanya pendarahan ini nih kalau yang abnormal itu bakalan menghabiskan 2 pembalut dalam waktu setengah jam. Nah, pendarahan ini nih gak hanya dalam waktu setengah jam ya ibu ya, pendarahan itu juga bisa dalam waktu 24 jam atau lebih dari 24 jam. Nah, kemudian di sini juga ada infeksi pada vagina ibu. Nah, infeksi pada vagina ibu, vaginanya itu akan berbau busuk, kemudian vaginanya ini akan terasa nyeri seperti itu. Nah, kemudian jika ibu merasa pada bagian punggung atau bagian terbawah ibu itu nyeri, itu biasanya adalah tanda-tanda pada gestasi yakti atau adanya kayak cekungan di perut ibu, kemudian ibu tuh otot-ototnya seperti membelah gitu. Nah, kemudian jika ibu merasa sakit kepala, kemudian ulu hatinya terasa sakit, kemudian bengkak pada wajah ibu, pada tangan, pada kaki, terus tekanan darah ibu itu tinggi atau meningkat, dan ibu itu penglihatannya buram, nah itu bisa jadi tanda-tanda pada preeklamsi seperti itu. Nah, jika ibu merasa seperti itu, ibu bisa segera menghubungi pada pihak kesehatan terdekat. Nah, kemudian jika ibu merasa seperti demam lebih dari 2 hari, kemudian mual, terus pada saat buang air kencing itu ibu merasa nyeri, nah itu bisa jadi tanda-tanda bahaya pada saluran air kencing ibu seperti itu. Nah, kemudian jika ibu merasa ada pembengkakan pada sekitar betis ibu, nah atau pada bagian tungkai kaki ibu, itu terjadi diabetes ya ibu. Nah, jadi itu harus segera ditangani. Ibu bisa segera ke fasilitas kesehatan terdekat karena itu bisa berbahaya. Nah, kemudian jika ibu nafsu makannya juga berkurang, ibu gak bakal mungkin berkurang, tapi ibu makan makanan yang menurut ibu itu sesuai aja seperti itu. Jadi ibu makan sedikit tapi sering itu tidak apa-apa. Yang penting nafsu makannya itu harus segera ditingkatkan karena ibu juga perlu memberikan ASI kepada bayinya. Karena jika ASI ibu itu kurang, nanti bayinya juga kurang untuk mendapatkan nutrisi. Seperti itu. Kemudian jika ibu merasa seperti kurang kasih sayang atau merasa sedih gitu, ibu harus segera mendapatkan bantuan dari kesehatan juga. Nah, sebelumnya ibu apakah di rumah merasa sedih atau merasa kayak baby blues seperti itu, depresi karena ibu mendapatkan bayi? Enggak sih, enggak. Jadi kalau misalkan ibu merasakan sedih itu, sedihnya yang berlebihan, ibu bisa langsung ke tenaga kesehatan atau ibu bisa minta bantuan terlebih dahulu kepada keluarga. Kalau misalkan dari pihak keluarga belum bisa menangani, bisa ke pihak kesehatan. Kemudian apakah ibu merasa kayak letih, lesu, kemudian sering kayak kecapean gitu? Ya, kalau kecapean ya mungkin makanya untuk disambi itulah istilahnya, sama ngurusin bayi, sama ngurusin rumah juga itu ya pasti kecapean. Ya, itu hal yang wajar ya ibu. Jadi ibu bisa meminta bantuan kepada suami atau keluarga ibu untuk bantu pada pekerjaan rumah atau bantu untuk mengurus bayinya seperti itu, agar ibu tidak kelelahan dan ibu juga mendapatkan istirahat yang cukup. Bagaimana ibu? Apakah ibu bisa memahaminya atau ada yang ditanyakan? Paham ya. Ibu bisa tolong jelaskan tadi yang saya sampaikan? Ya bisa. Jadi selesai sampai yang dikatakan ibu dan juga itu ada beberapa tanda-tanda bahaya untuk fasilitas juga. Tadi itu seperti ada perdarahan yang sor-soran, itu kalau nggak salah tadi ganti pembalutnya itu 2-4 kali ya dalam 30 menit. Kemudian juga adanya bau busuk gitu ya Bu ya, dari vagina dari bagian bawah ya. Nah, terus juga ada rasa nyeri di perut,
di bagian bawah, terus kemudian di punggung juga, terus nyeri di ulu hati, kemudian ada bengkak di wajah atau kaki atau tangan, kemudian demam itu juga, terus merasa sedih, kemudian merasa letih, terengah-engah gitu, kayak sesak nafas gitu. Ya, baik. Jika ibu sudah paham, maka ibu bisa menerapkan hal positif ya ibu. Namun jika ibu merasa ada tanda-tanda bahaya, maka ibu silakan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke ibu, terima kasih ibu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Bunda Nafisa Dewi. Di sini saya bertugas pada siang hari ini untuk memberikan pendidikan kesehatan yang mengenai tanda bahaya pada ibu nifas. Sebelumnya boleh tahu dengan ibu siapa? Dan ibu Fauziah. Ya, dari ibu Fauziah ya. Apakah sudah mengetahui ini tentang tanda bahaya pada ibu nifas? Masih belum tahu. Tahu. Oke, langsung mulai aja ya. Saya kasih tahu ya tanda bahayanya apa aja. Untuk yang pertama itu ada perdarahan ibu. Nah, untuk perdarahan ini itu yang dimaksud adalah perdarahan hebat yang sor-soran. Nah, ini tuh dimana pembalut yang ibu pakai itu volumenya penuh dengan darah atau bisa jadi sampai rembes. Itu termasuk perdarahan. Nah, untuk ganti pembalutnya itu juga kalau lebih dari 2 kali dalam 30 menit itu juga termasuk perdarahan ya. Nah, untuk perdarahan ini sendiri juga tidak hanya terjadi dalam 30 menit itu sendiri, tapi bisa terjadi dalam jangka waktu 24 jam atau lebih dari 24 jam. Nah, untuk kondisi tersebut apabila ibu mengalami itu langsung saja ke puskesmas atau ke bidan desanya ya. Kemudian yang kedua ada pengeluaran cairan melalui vagina atau jalan lahir itu ya, baunya itu busuk gitu. Nah, kemudian juga ibu merasakan apabila ibu merasakan nyeri perut di bagian bawah atau di punggung gitu, atau ya untuk merasakan nyeri itu ibu juga bisa datang ke puskesmas gitu. Kemudian juga ibu bisa juga mengalami sakit kepala secara terus menerus, kemudian adanya nyeri di ulu hati, terus juga ibu merasa penglihatannya itu kabur, kemudian ada bengkak di wajah, di tangan maupun di kaki. Itu merupakan salah satu tanda gejala yang preeklampsi pada ibu nifas ya. Jadinya kalau ibu merasakan itu bisa langsung ke puskesmas. Kemudian juga ibu merasakan demam, muntah, kemudian nyeri saat atau sakit saat buang air kecil, itu bisa jadi karena adanya infeksi pada saluran kencingnya. Jadi kalau misalnya merasakan ada itu juga langsung segera ke bidan. Kemudian pada payudara ini ibu juga kadang terjadi pada ibu nifas lainnya ya, untuk kondisi yang abnormal itu merah, terus kemudian bengkak, terus putihnya lecet, terus juga sakit gitu, atau merasakan kayak panas mungkin ya. Itu merupakan tanda gejala dari mastitis, itu kayak infeksi pada bagian payudaranya gitu. Apalagi kalau sampai mengeluarkan nanah gitu, itu cukup berbahaya, jadinya langsung diperiksakan. Kemudian juga nafsu makan ibu kalau bisa jangan sampai berkurang atau bahkan sampai tidak makan dalam 1 hari ya bu ya. Untuk sebelumnya nafsu makannya gimana bu? Oke. Ya, untuk kalau semisal pada saat nafsu makannya mulai turun, berkurang gitu, atau males nggak mau makan, itu bisa makan sedikit-sedikit ya, tapi sering gitu. Terus kemudian di kaki itu kalau semisal merasakan bengkak itu, terus juga kemerahan, terus merasakan sakit, itu bisa jadi adanya penyakit tromboflebitis. Kemudian apakah ibu sebelumnya itu merasakan sedih? Oke, bahagia. Terus ibu mampu mengurus bayinya kan ya? Ya, dibantu dengan suaminya juga kan ya? Nah, untuk itu kalau misal ibu merasakan sedih atau merasakan ya kecewa atau tidak mampu dalam mengurus bayinya, itu bisa jadi mengarah ke postpartum blues atau bisa juga ke baby blues juga. Nah, kalau misalnya ibu merasakan itu, ibu bisa bercerita ke keluarga, ke suami terutama, bisa diceritakan keluh kesahnya gitu, nanti dibantu sama suami dan keluarga. Kalau misal suami dan keluarga tidak bisa membantu, ibu bisa datang ke puskesmas atau ke bidannya gitu. Kemudian ibu apakah akhir ini merasakan letih? Tidak. Untuk nafasnya terengah-engah nggak?
Tidak. Ya, oke, berarti aman ya. Jadi kalau misal ibu merasakan letih atau nafasnya sesak, terengah-engah gitu, itu bisa jadi adanya kelainan pada jantung. Nah itu untuk mendeteksi itu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadinya harus segera ke puskesmas atau ke rumah sakit. Gitu. Baik ibu, setelah saya menjelaskan tadi, apakah ibu paham? Paham. Kalau begitu boleh diulangi kembali penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalkan terjadi perdarahan seperti pembalutnya tuh full 2 pembalut dalam waktu 30 menit itu berarti perdarahannya udah termasuk perdarahan yang nggak normal dan itu harus segera ke puskesmas. Terus kalau ada tanda-tanda kayak bengkak pada kepala, terus pada tangan, terus pada kabur itu bisa jadi tanda-tanda preeklamsi. Terus adanya pada vagina itu pengeluaran cairan yang berbau, terus kayak rasa nyeri itu termasuk dari infeksi pada vagina. Nah, terus pada bagian kaki itu jika terasa bengkak, terus panas itu atau kemerahan merupakan tanda-tanda dari dermatitis. Kemudian pada bagian payudara jika mengeluarkan nanah, terus rasanya panas kemerahan, itu berarti ada tanda-tanda infeksi pada payudara atau mastitis. Kemudian jika nafsu makannya berkurang, maka bisa makan sedikit tapi sering. Saat kita merasa kelelahan atau letih lesu, terengah-engah karena adanya kecapean gitu, nah itu bisa segera ke puskesmas atau ke layanan kesehatan terdekat untuk mendeteksi adanya penyakit jantung. Oke, jadi secara keseluruhan ibu sudah paham ya tentang tanda bahaya pada imunitas. Jadi apabila ibu merasakan itu di rumah dari tanda-tanda itu yang sudah saya jelaskan, ibu bisa langsung berkunjung atau menemui bidan desanya atau ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya Bu ya. Kalau begitu sekian yang bisa saya jelaskan ya tentang tanda bahaya. Semoga ibu sehat-sehat selalu dengan bayinya, bahagia selalu ya Bu ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.